Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Bapak doakan semoga kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dahulu. Yang pertama adalah kompetensi dasar pada bab limit fungsi aljabar ini, yaitu untuk poin 330 menentukan nilai limit aljabar. Kemudian pada poin 4.30 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi nanti setelah kalian mempelajari limit fungsi aljabar ini, diharapkan kalian mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar ini. Untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menentukan nilai limit satu titik. Kemudian siswa dapat menentukan metode yang mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan suatu persoalan soal limit fungsi aljabar ini. Nah, selanjutnya melihat peta konsep dari limit fungsi aljabar. Oke, nanti sebenarnya akan ada 5 pembahasan pada materi limit fungsi aljabar ini. Mulai dari konsep limit di satu titik, limit tak hingga, sifat-sifat limit, dan aplikasi limit. Nah, dengan model bagan seperti ini, jadi kalau kalian lihat ini agak sedikit rumit. Di sana juga memang sebenarnya ada fungsi trigonometri juga, tapi untuk pembahasan kelas 12 SMK ini, pembahasannya hanya sampai dengan fungsi aljabar, terutama sampai dengan aplikasi limit. Jadi nanti maksimalnya sampai limit tak hingga. Untuk konsep limit fungsi aljabarnya, limit fungsi aljabar definisinya adalah menentukan nilai fungsi aljabar jika peubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Dia mempunyai bentuk umum lim X mendekati A, fx sama dengan L. Jadi nanti notasi limit itu dilambangkan dengan tulisan lim. Kemudian di bagian bawahnya ada X tanda panah A, dibaca limit X mendekati A dengan nilai A itu adalah konstanta. Kadang kalau kalian lihat tanda 8 jatuh, itu artinya nilai limit itu nilainya tak hingga. Tapi pada pembahasan kali ini akan kita batasi sampai dengan yang X mendekati A. Itu juga disebut sebagai limit fungsi di satu titik. Nah, contoh untuk fx itu adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah model sebuah persamaan yang ada variabelnya. Variabel itu biasanya berbagai huruf ya, ada x, ada y, ada z. Untuk contoh di sini ada x pangkat 2 ditambah 6x dan 10. Jadi nanti kalian akan sering melihat fungsi aljabar ini di dalam pembahasan limit fungsi. Contoh, limit x mendekati 2. Kemudian untuk fx-nya adalah 2x tambah 3. Berapa nilai L-nya? L itu adalah hasil dari nilai limitnya. Notasi limitnya adalah, jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa memahami komponen-komponen yang terdapat dalam soalnya dulu. Untuk notasi limit, kita bisa lihat di situ ada limit x mendekati 2. Untuk nilai x-nya adalah 2, kemudian nilai fx-nya adalah 2x ditambah 3. Nah, nilai L kita dapat setelah kalian menyelesaikan soal limit ini. Cara penyelesaiannya adalah dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fx, yaitu 2x tambah 3. Jadi, ketika nanti sudah kalian masukkan, akan kalian ganti nilai x-nya itu dengan 2. Jadi nanti 2 kali 2 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Simpel kan? Bagaimana kalian belajarnya aja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya untuk limit satu titik. Nah, tadi itu adalah contoh globalnya bagaimana cara menyelesaikan limit yang terutama pada di satu titik ya. Simpelnya memang seperti itu. Jadi yang harus kalian lakukan itu tinggal melakukan substitusi. Cuma terkadang ada beberapa soal yang ketika sudah kalian substitusi itu ternyata tidak ada jawabannya. Nah, kita kembali lagi ke bentuk umum dari limit. Limit x mendekati A, fx sama dengan L. Sekali lagi L itu adalah hasilnya.
limit itu adalah notasinya, fx adalah fungsi aljabarnya. Nah, untuk mencari nilai L dari limit di suatu titik ada 3 metode yang bisa kalian gunakan sih. Yang pertama itu adalah substitusi, di mana substitusi itu adalah memasukkan nilai X ke dalam nilai fx-nya. Itu bentuk simpelnya. Jadi itu adalah metode basic yang biasanya kalian lakukan pertama jika kalian menemukan soal limit. Yang kedua itu dengan metode pemfaktoran. Nah, jadi kalau misalnya kalian melakukan substitusi dan ternyata tidak ada jawaban yang langsung, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian coba lihat fx-nya. Itu kalian faktorkan dulu ya. Jadi nanti biasanya untuk pemfaktoran itu model soalnya pecahan, ada bagian penghilang dan penyebut. Nanti masing-masing bagian itu kalian faktorkan dan kalian hilangkan sumber dari masalah yang menyebabkan kalian tidak mendapatkan hasil limit itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah perkalian faktor sekawan. Kalian faktor sekawan itu digunakan biasanya sama ya, seperti pemfaktoran. Itu kalau kalian ketemu dengan model soal pecahan, tapi bedanya kalau di bagian penyebutnya itu ada akar. Nah, waktu di pelajaran matematika di SMP kelas 9 itu kan ada ya perkalian akar ya. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan akar yang ada di bagian penyebut. Itu sebenarnya konsepnya hampir sama seperti itu, cuma untuk di tingkat SMK ini ditambahkan rotasi limit. Jadi sebenarnya matematik itu dimulai dari basic. Jadi basic itu adalah hal penting yang harus kalian pahami supaya nanti di bagian model soal yang lebih rumitnya itu kalian bisa memahaminya dengan lebih simpel. Nah, ini nih, tadi kan Bapak sempat bilang ya, kalau misalnya kalau kalian tidak bisa mendapatkan jawabannya, kalian gunakan metode yang lain. Nah, yang tidak ada jawaban itu seperti apa? Jadi, nilai yang harus kalian hindari ketika menggunakan metode-metode di atas apabila ketika kalian sudah menghitung nilai limit, ternyata hasilnya tak hingga, 0 bagi 0, tak hingga dibagi tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, ataupun tak hingga pangkat tak hingga. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan model soal limit dan ternyata hasilnya muncul angka-angka seperti yang ada di tanda merah ini, artinya kalian harus menggunakan metode lain. Seperti itu. Nah, masuk saja ke bagian metode pertama, yaitu substitusi. Untuk definisi metodenya itu adalah kalian tinggal memasukkan nilai X ke dalam fx, atau mungkin bahasa lainnya substitusi. Nah, selalu di bagian slide ini Bapak munculkan tanda merah ini untuk mengingatkan kalian kalau kalian ketemu model soal yang menghasilkan jawaban seperti ini, artinya kalian harus menggunakan metode yang lainnya. Nah, contoh. Jadi penjelasan di slide ini adalah lebih ke penjelasan metodenya langsung, kemudian akan dibarengi dengan contoh dan penyelesaiannya. Contoh, tentukan penyelesaian dari limit X mendekati 4 dengan nilai fx-nya X pangkat 2 ditambah 6X min 20. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mampu mengidentifikasikan komponen yang ada dalam soalnya. Yang pertama adalah nilai X-nya itu adalah X mendekati 4, kemudian fungsi aljabarnya adalah X pangkat 2 tambah 6X min 20. Nah, nanti tugas kalian, karena ini substitusi, kalian tinggal memasukkan nilai 4-nya ke dalam setiap nilai X yang ada di fx-nya. Jadi nanti kalian tinggal tulis 4 pangkat 2 ya, di sini nih, ditambah 6 kali 4 dikurangi sama 20. Nah, sampai sini kalian tinggal menyelesaikan soalnya dengan penghitungan matematik secara manual aja. Jadi 4 pangkat 2 16, 6 kali 4 24 dikurangi sama 20 akan menghasilkan jawaban 20. Jadi jawaban untuk contoh soal metode substitusi adalah 20. Simpel kan? Itu metode faktorisasi. Nah, tadi di bagian konsep Bapak sempat menjelaskan bahwa faktorisasi itu adalah metode yang kalian lakukan setelah kalian melakukan substitusi terlebih dahulu pada fx-nya. Nah, namun ketika kalian melakukan substitusi, kadang kalian akan mendapatkan jawaban yang tergolong dalam tanda merah ini. Jadi mungkin jawabannya tak hingga, atau 0 bagi 0, atau tak hingga bagi tak hingga, dan lain-lainnya. Itu kalau kalian sampai ketemu jawaban kayak gini, artinya kalian harus melakukan metode faktorisasi dulu. Nanti kalau sudah selesai melakukan faktorisasi, kalian baru melakukan metode substitusi. Biasanya
dengan langkah seperti ini kalian akan mendapat jawabannya. Contoh, tentukan penyelesaian dari nilai limit x mendekati 2 dengan nilai fx-nya itu x pangkat 2 ditambah 2x min 8 dibagi x pangkat 2 min 7x sama 10. Nah, sama ya. Jadi sebenarnya kita harus memahami komponennya dulu. Kalau memang kalian sudah memahami komponennya, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 2-nya ke dalam fx-nya. Kalau seperti ini ya. Nah, ingat, dengan metode substitusi itu kalian mengganti setiap nilai x yang ada di fx itu menjadi nilai x mendekati 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 8 dibagi 2 pangkat 2 min 7 kali 2 ditambah 10. Sampai dengan di sini kalian menggunakan metode penghitungan manual ya. Jadi nanti 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2 4 dikurang 8. 4 tambah 4 8, 8 dikurang 8 0 untuk yang bagian pembilangnya. Untuk yang bagian penyebut 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4, 7 kali 2 itu 14 ditambah dengan 10 sama hasilnya 0. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, itu ketika kalian membagi 0 dengan 0 akan mendapatkan hasil tak hingga. Nah, kalau memang hasil tak hingga, artinya kalian sebelum melakukan substitusi, kalian harus melakukan yang namanya faktorisasi terlebih dahulu. Pelajaran yang sudah dipelajari, yang sudah kalian pelajari di zaman kalian SMP kelas 9. Jadi, simpelnya, faktorisasi itu adalah kalian mengubah yang awalnya fx-nya itu x pangkat 2 menjadi bentuk perkalian yang lebih simpel yang masing-masing dari faktor perkalian itu bentuknya x. Contoh di sini Bapak sudah menyelesaikan contoh ini. Jadi awalnya untuk yang bagian pembilang itu x pangkat 2 ditambah 2x min 8 menjadi x min 2 dikali dengan x tambah 4. Nah, jadi dua faktor dari si x pangkat 2 itu adalah si x min 2 dan x plus 4. Jadi kalau nanti kalian kali dua-duanya, itu kalian akan mendapatkan jawaban yang sama seperti yang ada di bagian pembilang. Simpelnya seperti itu. Nah, zaman dulu ya, guru kalian selalu menjelaskan untuk yang bagian persamaan kuadrat ini, berapa dikali berapa setelah min 8, kalau dijumlah sudah plus 2. Nah, singkat kata, setelah kita melakukan perhitungan, faktornya itu adalah min 2 dan plus 4. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi materi di kelas 9 dan kalian pelajari ulang. Karena matematika itu adalah tentang basic. Kalau misalnya basic kalian itu masih agak kurang, ya kalian mau nggak mau harus membahasnya lagi sampai benar-benar kalian bisa. Pun kalau misalnya kalian tidak mau, kelak di kelas selanjutnya kalian akan mengalami kesulitan karena basic untuk pelajaran selanjutnya itu ada di kelas-kelas sebelumnya biasanya. Nah, yang bagian bawah sama ya. Jadi berapa dikali berapa, hasilnya 10. Hasilnya 10 ya. Kalau dijumlah hasilnya plus 7. Nanti kalian bakal dapat jawaban x min 2 sama x min 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kemudian akan ada dua hal yang sama di sini. Akan ada dua nilai yang sama, yaitu x min 2 sama x min 2 yang di bagian penyebut. Nah, karena sama, kita bisa langsung menghilangkannya aja, hingga itu akan menyisakan limit x mendekati 2 yang di bagian pembilang ada x tambah 4 dan yang di bagian penyebut ada x min 5. Kalau sudah sampai di sini, kalian bisa mengganti atau mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ini ke dalam masing-masing ruas. Jadi untuk yang di atas itu adalah 2 ditambah 4 menghasilkan nilai 6. Yang di bagian bawah itu adalah 2 dikurang 5 menghasilkan nilai 3. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal limit yang hasil tak tentu itu berarti tadi hasil tak hingga, diperlukan langkah yang sedikit lebih kompleks dibanding kalian mengerjakan soal yang modelnya substitusi. Seperti itu ya. Mengenai yang model metode perkalian faktor sekawan. Nah, sebenarnya untuk yang perkalian faktor sekawan itu tadi aku sempat menjelaskan kalau dia model soalnya pecahan. Kemudian yang di bagian penyebutnya itu biasanya ada nilai akalnya ya, simpelnya seperti itu. Tapi kadang di model soal limit itu di bagian pembilangnya sekalipun itu ada akalnya juga. Tapi contoh yang akan Bapak berikan di sini yang ada akalnya di bagian penyebut. Contoh, tentukan penyelesaian dari limit x mendekati 2, x min 7 dibagi akar x
min akar 7. Jadi metodenya itu kalian tinggal mengalihkan bagian penyebutnya dengan nilai yang ada di bagian penyebut. Tapi kalau pada bagian penyebut di sini negatif, pada bagian perkaliannya kalian ganti, kalian balik dengan tanda positif. Nanti kalian lihat-lihat lagi di buku SMP kalian, itu pasti ada penjelasannya. Nah, untuk yang bagian atas, kalian tidak perlu menggabungkannya langsung. Jadi, kalian cukup tempel aja. Maksudnya ditempel itu, jadi kalian tinggal menuliskan X min 7 tutup kurung dikali dengan akar X ditambah akar 7. Jadi kalian nggak perlu capek-capek menggunakan perkalian pelangi untuk mendapatkan hasilnya, karena itu akan membuang waktu. Karena biasanya baru sampai step ini aja, baru sampai step sini, kalian bisa langsung menghilangkan nilai X min 7 ini sama X min 7 yang di bagian penyebut. Sehingga sisa dari penyelesaian soal ini adalah limit X mendekati 2, kemudian akar X tambah akar 7. Sampai di sini, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian tinggal mengganti nilai X menjadi 2. Jadi jawaban untuk model soal ini adalah akar 2 ditambah akar 7. Kenapa nggak ditambahin, Pak? Karena gini ya, untuk penyumbuhan akar itu, nilai kedua akar yang ada di dalamnya itu harus dalam nilai yang sama. Tapi kalau misalnya ternyata berbeda, ya sudah. Jawabannya cukup sampai di bagian sini. Coba nanti kalian buka lagi buku pelajaran kalian di kelas 9 dan kelas 8 SMP. Itu pasti ada pembahasan. Seperti itu ya. Kita tinggal melakukan latihan soal aja. Di sini ada 3 soal yang akan aku berikan kepada kalian. Masing-masing coba kalian kerjakan dengan sambil menentukan metode mana yang sebaiknya cocok dengan 3 soal ini. Itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini bisa menjadikan sebuah pengalaman baru yang ibaratnya bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.